Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Abiza dengan NIM 01021 3825 30142. Di sini saya akan mengerjakan UAS dengan menjelaskan teori Harad-Domar. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori Harad-Domar. Teori ini merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang cukup terkenal dalam ilmu ekonomi pembangunan. Teori Harad-Domar dikembangkan oleh dua ekonom, yaitu Roy Harrod dan F.C. Domar. Mereka menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh investasi dan tabungan masyarakat. Teori Harad-Domar muncul setelah terjadinya krisis ekonomi besar dunia pada tahun 1930-an. Pada saat itu, banyak negara mengalami pengangguran tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Karena itu, para ekonom mulai mencari cara agar perekonomian dapat tumbuh secara stabil. Dari sinilah lahir teori Harad-Domar yang menekankan pentingnya investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Harad-Domar, pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila ada peningkatan investasi. Dianggap sebagai faktor utama karena investasi tidak hanya menambah permintaan barang dan jasa, tetapi juga menambah kapasitas produksi suatu negara. Misalnya, ketika perusahaan membangun pabrik baru, maka akan tercipta lapangan pekerjaan dan produksi barang juga meningkat. Akibatnya, pendapatan masyarakat bertambah dan ekonomi ikut berkembang. Dalam teori ini, tabungan juga memiliki peran yang sangat penting. Tabungan masyarakat dianggap sebagai sumber dana untuk investasi. Semakin besar tingkat tabungan, maka semakin besar kemungkinan investasi dilakukan. Jadi, teori Harad-Domar melihat hubungan yang erat antara tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Teori Harad-Domar menjelaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, investasi harus terus meningkat dari waktu ke waktu. Jika investasi tidak cukup, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat dan pengangguran bisa meningkat. Sebaliknya, jika investasi meningkat secara terus-menerus, maka produksi dan kesempatan kerja juga akan meningkat. Salah satu inti dari teori Harad-Domar adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara otomatis. Negara harus mendorong investasi agar pembangunan ekonomi dapat berjalan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung investasi, seperti membangun infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan kemudahan bagi dunia usaha. Contohnya nih, dapat kita lihat pada negara berkembang. Banyak negara berkembang berusaha meningkatkan investasi melalui pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Tujuannya agar kegiatan ekonomi menjadi lebih lancar dan investor tertarik menanamkan modalnya. Dengan adanya investasi tersebut, lapangan pekerjaan bertambah dan pendapatan masyarakat meningkat. Teori Harad-Domar juga sering berkaitan dengan pembangunan di negara-negara berkembang. Negara berkembang biasanya memiliki masalah kekurangan modal. Karena modal terbatas, investasi juga rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Oleh sebab itu, teori ini menyarankan agar negara meningkatkan tabungan atau mencari sumber modal dari luar negeri, seperti pinjaman dan investasi asing. Selain memiliki kelebihan, teori Harad-Domar juga mempunyai beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan adalah teori ini terlalu menekankan pentingnya investasi dan modal, sedangkan faktor lain kurang diperhatikan. Padahal dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh teknologi, kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Dan selain itu juga, teori Harad-Domar menganggap hubungan antara modal dan produksi bersifat tetap. Artinya, jumlah modal tertentu dianggap selalu menghasilkan jumlah produksi yang sama, padahal dalam kenyataannya perkembangan teknologi dapat membuat produksi menjadi lebih efisien meskipun modal tidak terlalu besar. Kelemahan lainnya adalah teori ini sulit diterapkan secara sempurna karena kondisi setiap negara berbeda-beda ya. Ada negara yang memiliki investasi tinggi tetapi pertumbuhan ekonominya tetap lambat akibat korupsi, konflik politik, atau rendahnya kualitas tenaga kerja.
Jadi investasi memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Walaupun begitu, teori Herdomar tetap memiliki pengaruh besar dalam ilmu ekonomi pembangunan. Banyak negara menggunakan konsep dari teori ini sebagai dasar dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi, terutama dalam meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur. Di Indonesia sendiri juga, konsep yang mirip dengan teori Herdomar dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membangun jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan berbagai proyek infrastruktur lainnya agar kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, pemerintah juga berusaha menarik investor asing untuk membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja. Dari penjelasan tadi nih dapat disimpulkan bahwa teori Herdomar adalah teori pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya investasi dan tabungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi investasi, maka semakin besar peluang terciptanya lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan kenaikan pendapatan masyarakat. Namun teori ini juga memiliki kelemahan karena terlalu fokus pada modal dan kurang memperbaiki atau memerhatikan faktor lain seperti teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Sekian penjelasan saya tentang teori Herdomar. Terima kasih dan semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Sekian dari Fabian Abiza. Maaf jika adalah kesalahan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.